Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Taupan yang telah mempersilahkan dan memberi kesempatan kepada kelompok 4 untuk memaparkan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desti Utami Juhanda Putri selaku moderator dan juga pemateri, dan perkenalkan rekan-rekan saya yaitu Maria Ulpah, Auliana Pasa, Azka Azhar Asyari, dan Muhammad Aldi Rahman. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke sesi pemaparan materi yang pertama. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Pancasila secara ilmiah. Tujuan mempelajari filsafat adalah untuk mengetahui Pancasila secara benar dan dapat dibuktikan secara yuridis dan formal. Secara ilmiah, Pancasila harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai hal yang ilmiah. Syarat-syarat ilmiah Pancasila, yang pertama, berobjek. Objek Pancasila dibagi menjadi dua, yakni objek formal dan objek materialis. Objek formal yaitu seperti apa itu Pancasila? Objek materialis seperti moral Pancasila, ekonomi Pancasila. 2. Bermetode. Seperangkat cara atau sistem pendekatan untuk mendapatkan suatu sistem kebenaran yang bersifat objektif. Contohnya metode analisis, pemahaman, penafsiran, dan interpretasi. 3. Bersistem. Sila-sila Pancasila merupakan satu keseluruhan yang saling berhubungan, saling berketergantungan, dan saling mengualifikasi. Sementara itu, Pancasila bersifat universal. 4. Bersifat universal, artinya inti dari setiap sila tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengetahuan Pancasila secara ilmiah, diantaranya yang pertama, pertanyaan apa? Apa itu Pancasila? Maka jawabannya harus menggunakan jawaban yang berhubungan dengan penjelasan esensial dan filsafat. Maka jawabannya adalah filsafat bangsa Indonesia. 2. Pertanyaan kemana? Kemana kita berpancasila? Jawabannya adalah menuju pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Pertanyaan mengapa? Mengapa ada Pancasila di Indonesia? Jawabannya adalah karena adanya 4 kausa, yaitu 1. Kausa materialis atau bahan, yaitu adanya manusia Indonesia. 2. Kausa formalis atau bentuk, yaitu bulat dan utuh. 3. Kausa efisien atau karya, yaitu pendiri negara. 4. Kausa finalis atau tujuan, yaitu sebagai pedoman negara dan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita negara. 4. Pertanyaan bagaimana? Bagaimana Pancasila itu? Hal ini harus dijelaskan dari berbagai segi. Pertanyaannya, kedudukannya, fungsinya, sifatnya, isinya, bentuknya, susunan, dan sejarahnya. Pancasila dari segi pengertian ada 3. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. 2. Pancasila secara historis, yaitu proses pengrumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI, kemudian menghasilkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila secara terminologis, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kedudukan Pancasila yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar negara, falsafah negara, dan ideologi sebuah negara. Sifat Pancasila adalah statis dinamis. Statis artinya tidak bisa diubah, dinamis artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Isi Pancasila yaitu karakter dan kebudayaan bangsa Indonesia, serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bentuk
Bentuk Pancasila yaitu bulat dan utuh, mengandung arti bahwa ketika menjabarkan salah satu sila, sila yang lainnya menjadi dasarnya dan tidak dapat dilepas salah satu sila dengan yang lainnya. Susunan Pancasila seperti piramid, di mana sila pertama merupakan dasar bagi sila yang lainnya. Sejarah pada tanggal 1 Juni 1945 yang merupakan pemikiran dari BPUPKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem filsafat. Yang pertama ada akhirat filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsalah, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan filosofi yang berasal juga dari bahasa Yunani, philein artinya cinta atau love, dan sophia artinya kebijaksanaan atau wisdom. Jadi filsafat pengertian cinta dan kebijaksanaan. Dalam KBBI merumuskan bahwa filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, mengenai kebenaran dari adanya sesuatu. Orang bijak mengandalkan pemikiran atau knowledge of the why, pengetahuan tentang mengapa. Pengertian lebih lanjut dapat dianalisis sebagai berikut. A. Filsafat sebagai metode atau cara berpikir. Cara atau proses berpikir yang sedalam-dalamnya mendasar sampai pada hakikat daripada objek yang dipikirkan. Yang pertama, pengetahuan deskriptif, memberi jawaban atas pertanyaan ilmiah bagaimana jawabannya, merupakan pengetahuan dari dan pengertian mengenai sifat-sifat dari objeknya. Yang kedua, pengetahuan kausal, memberi jawaban atas pertanyaan mengapa, yang jawabannya merupakan pengetahuan dan pengertian tentang asal mula atau sebab dari objeknya. Yang ketiga, ada pengetahuan normatif yang memberi jawaban atas pertanyaan kemana, yang jawaban pengetahuan dan pengertiannya tentang hal di masa lampau. Sedangkan pengetahuan esensi yang memberi jawab atas pertanyaan ilmiah apa jawabannya merupakan pengetahuan dan tentang inti mutlak atau hakikat dari objek, hanya bisa diperoleh melalui cara berpikir kefilsafatan, dan ini adalah tugas dari seorang filsafat. Filsafat sebagai hasil dari berpikir, yaitu penyelidikan dalam sifat kehidupan dan keberadaan. Dan filsuf bertanya apa itu realitas nyata, belum tentu. Perlu disadari bahwa tinjauan-tinjauan dari dua sisi terhadap filsafat itu harus tetap menyadari bahwa barangnya sendiri, yaitu filsafat adalah satu sebagai barang dengan dua sisi. Jadi penjelasan tersebut jangan dianggap terpisah secara mutlak satu terhadap yang lain. Semuanya adalah saling melengkapi. Maka filsafat Pancasila dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, filsafat Pancasila dalam arti sebagai objek. Yang kedua, dalam arti sebagai subjek. Filsafat sebagai suatu proses filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Peta filsafat dan perkembangan filsafat. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa filsafat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat proses dan filsafat produk. Pancasila termasuk ke dalam filsafat produk. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar etika berbangsa, bangsa Indonesia dan bernegara di Indonesia. Pancasila termasuk filsafat yang baik karena bersumber dari kalam ilahi dan juga kebenaran ilmiah. Sistematika filsafat terdiri dari tiga bidang, yaitu ontologi,
epistemologi, dan aksiologi. Dan Pancasila memenuhi syarat sistematika filsafat tersebut. Pancasila juga merupakan filsafat timur yang cirinya berhubungan dekat antara filsafat dengan agama. Menurut Surya Sumantri 1996.32, pokok permasalahan yang dikaji filsafat mencakup 3 segi, yakni disebut benar dan juga disebut salah. Itu merupakan logika. Mana yang dianggap baik dan juga dianggap buruk itu merupakan etika, serta yang termasuk keindahan dan juga kejelekan disebut estetika. Menurut Gi, sebagaimana dikutip oleh Lubis 2015.14, filsafat dibagi menjadi beberapa. B. Metafisika, filsafat tentang hal yang ada. Epistemologi, tentang pengetahuan. Metodologi, teori tentang metode. Logika, teori tentang penyimpulan. Etika, filsafat tentang pertimbangan moral. Estetika, filsafat tentang keindahan. Dan sejarah filsafat. Mudah memahami cabang dan aliran filsafat dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel berikut ini terdapat sistematika cabang dan aliran filsafat. Yang pertama, ontologi, cabangnya metafisika, alirannya monoteisme dan politeisme. Yang kedua, epistemologi, cabangnya metodologi dan logika, alirannya rasionalisme dan empirisme. Yang ketiga, aksiologi, cabangnya etika dan estetika, alirannya materialisme, hedonisme, dan radikalisme. Menurut Suwardi 2009.109, ontologi merupakan suatu yang beraliran dengan terbentuknya ilmu, sedangkan epistemologi yang dimaksud dengan makna ilmu ialah tentang seluk-beluk ilmu, apa kemampuannya dan apa keterbatasannya, serta aksiologi merupakan guna laksana dari ilmu, ialah hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dan Pancasila merupakan filsafat timur, biasanya lebih menekankan pada aspek spiritual, pemberdayaan introspektif, menerima otoritas tertentu, terutama agama, menekankan harmoni dan keluarga yang terdapat dalam filsafat Cina, dan kesusilaan terdapat dalam Konfusianisme. Yang selanjutnya, yang ketiga, skema perkembangan filsafat. Yang pertama, skema perkembangan filsafat Yunani dan abad pertengahan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang berikutnya, yang kedua, skema perkembangan filsafat Barat modern. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam buku Pancasila halaman 106 sampai 108 tentang skema perkembangan filsafat Barat modern. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Seperti kita ketahui, Pancasila merupakan sistem filsafat. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema yang mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Disebut sistem juga karena memiliki beberapa ciri, diantaranya bertujuan, punya batas, terbuka, saling berhubungan dan saling berkaitan secara internal maupun eksternal, melakukan kegiatan transformasi, memiliki mekanisme kontrol, dan mampu mengatur diri sendiri juga menyesuaikan dengan diri sendiri. Adapun terdapat 5 ciri sistem filsafat, diantaranya pertama, suatu kesatuan bagian-bagian, kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri, ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan, keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Setiap sila dalam Pancasila itu saling berhubungan, saling berkaitan, dan saling mengkualifikasi. Bukti bahwa Pancasila berfilsafat
karena memenuhi syarat-syarat sebagai suatu sistem filsafat, yaitu berontologi, berepistemologi, dan beraksiologi. Ontologi Pancasila. Ontologi berasal dari dua jenis kata dalam bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos berarti sebuah keberadaan atau kondisi yang ada secara fakta, dan logos berarti sebuah wawasan atau ilmu. Apabila digabungkan, maka ontologi berarti ilmu yang mempelajari suatu keberadaan atau kondisi yang ada sesuai fakta. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Menurut Notonegoro, hakikat dasar ontologi Pancasila adalah manusia, karena manusia ini yang merupakan subjek hukum pokok sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yang berupa sifat kodrat monodualis, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sekaligus juga sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensinya, Pancasila dijadikan dasar dari negara Indonesia adalah segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila, yang merupakan kodrat manusia yang monodualis tersebut. Epistemologi Pancasila. Epistemologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem berarti sebuah wawasan atau ilmu pengetahuan, dan logos berarti sebuah ilmu pengetahuan yang disusun dengan sistematis. Apabila digabungkan, epistemologi berarti sebuah wawasan pengetahuan yang membahas dasar sebuah ilmu pengetahuan secara sistematis. Kajian epistemologi Pancasila ini tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologi Pancasila berkaitan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai, karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aksiologi Pancasila. Perlu kita ketahui bahwa aksiologi ini mengandung arti sebuah ilmu tentang nilai atau value. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yakni aksios yang artinya nilai atau manfaat, serta logos yang artinya ilmu atau pikiran. Jadi aksiologi ini merupakan sebuah teori nilai, yakni segala sesuatu yang diinginkan, disukai, atau dianggap baik. Kata nilai sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni valere yang artinya kuat, baik, atau berharga. Dalam kajian filsafat, nilai ini merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Selain itu, nilai juga merupakan sesuatu yang berguna. Nilai juga merupakan sesuatu yang mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Lalu, nilai juga merupakan suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda yang dapat memuaskan manusia. Lalu selain itu, nilai juga merupakan suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Ada berbagai macam teori tentang nilai, yaitu yang pertama dari Max Keller yang mengemukakan bahwa nilai itu terbagi ke dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama nilai-nilai kenikmatan, yang mana dalam tingkatan ini terdapat nilai yang mengenakan ataupun nilai yang tidak mengenakan. Lalu yang kedua ada nilai-nilai kehidupan, yang mana dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti halnya kesejahteraan, keadilan, dan sebagainya. Yang ketiga ada nilai-nilai kejiwaan. Lalu yang keempat ada nilai-nilai kerohanian yang menyangkut moralitas seseorang.
Teori nilai yang kedua yaitu ada dari Walter G. Everett yang menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, nilai-nilai ekonomis. Biasanya ditunjukkan terhadap suatu harga atau suatu benda yang dapat dibeli. Lalu yang kedua ada nilai-nilai kejasmanian yang menyangkut suatu kesehatan badan. Lalu yang ketiga ada nilai-nilai hiburan. Yang keempat ada nilai sosial berupa interaksi antar manusia. Lalu yang kelima ada nilai-nilai watak yang berupa kepribadian sosial seseorang. Lalu yang keenam ada nilai estetis atau nilai keindahan. Lalu yang ketujuh ada nilai intelektual. Lalu yang kedelapan ada nilai-nilai keagamaan atau religius. Teori selanjutnya ada dari Noto Nagoro yang membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nilai material, yakni segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Lalu yang kedua ada nilai vital, yakni segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya. Yang ketiga ada nilai kerohanian, yakni segala sesuatu menyangkut rohani seseorang yang dapat dibedakan menjadi nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, serta nilai religius. Lalu, apa aksiologi Pancasila? Aksiologi Pancasila yaitu nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Hal ini disebabkan karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Nah, sebagai pendukung nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia itulah yang mengakui, menghargai, dan menerima Pancasila sebagai suatu yang bernilai. Pengakuan, penerimaan, serta penghargaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai ini tampak akan menggenjala dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga ada nilai praktis. Nilai dasar merupakan asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai dasar dari Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Lalu nilai instrumental merupakan nilai yang berbentuk norma sosial dan juga norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Lalu yang ketiga nilai praktis, yakni merupakan nilai yang sesungguhnya kita akan laksanakan dalam kehidupan nyata. Sementara itu, hakikat sila-sila Pancasila nampak pada susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, di mana setiap sila tidak bisa berdiri sendiri. Di mana pada dasarnya, sila pertama ini menjadi basis bagi sila-sila selanjutnya. Sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. Lalu sila kedua diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila pertama, serta mendasari dan menjiwai sila-sila selanjutnya, yakni sila ketiga, 4, dan 5. Begitu juga berikutnya, sila ketiga diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila 1 dan 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Lalu sila keempat diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3, lalu mendasari dan menjiwai sila kelima. Lalu yang terakhir sila kelima diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila-sila sebelumnya, yakni sila 1, sila kedua, sila ketiga, dan juga sila keempat. Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya seperti halnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, dan juga filsafat lainnya di dunia. Selanjutnya,
Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetipus objektivus dan genetipus subjektivus. Baik, yang pertama, Pancasila sebagai genetipus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan juga cabang-cabang filsafat yang sedang berkembang. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Selain itu, Dijarkara juga menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialismenya, yaitu eksistensialisme religius, sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang diberi judul Pancasila dan Religi. Lalu selanjutnya, Pancasila sebagai genetipus subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip dan juga nilai-nilai Pancasila. Perlu diketahui juga bahwa Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi terhadap pelaksanaan sistem politik dan juga dasar bagi pembangunan nasional. Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan juga bermasyarakat. Lalu, Suryanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk bernegara, memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu selanjutnya materi tentang tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu tentang kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan rakyat dan masyarakatnya. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Seperti yang pertama itu ada monopoli, yang kedua itu gaya hidup, konsumerisme, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada paham komunisme, yaitu adalah sebuah paham sebagai reaksi atau pengembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila itu sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Slide selanjutnya mengenai hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau juga disebut dengan kebebasan, kemandirian di satu pihak
dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tingkah laku atau tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan itu selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, yaitu hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris yang terdiri ada 3. Yang pertama itu monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat makhluk hidup individu sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu yang satu tanah air real, yang kedua tanah air formal, dan yang ketiga adalah tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Sedangkan tanah air formal adalah negara yang berundang-undang dasar dan menggariskan hukum serta peraturan menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Yang ketiga yaitu tanah air mental bukan bersifat teritorial. Karena apa? Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Lanjut yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah. Jadi, kita harus bermusyawarah dulu gitu untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas gitu. Jadi tidak mementingkan kepentingan sendiri. Yang kelima itu hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek menurut Noto Nagoro. Sebagaimana dikutip oleh Kailan 2013-402 ketika aspek tersebut yaitu keadilan distributif bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Terima kasih. Alhamdulillah mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 4. Semoga menjadi manfaat bagi rekan-rekan semua dan bisa dipahami. Apabila kita dari kelompok 4 ada kesalahan kata ataupun bahasa, semoga dimaafkan dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.